officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for them. Ini adalah episode yang ya kalau dibilang banyak yang nggak suka mungkin nggak juga ya. Tapi kan orang nontonin .id Weekly Vlog karena senangnya ngelihat gue berkarir di Amerika Serikat. Tapi ini adalah bulan Agustus. Juli Agustus adalah summer break dan gue janji sama keluarga di bulan Agustus untuk berlibur ke Indonesia. Dan di episode kali ini, inilah perjalanan menuju Indonesia dan untuk 4 minggu ke depan lo akan ngelihat gue berada di Indonesia. Ada yang kerja, ada yang liburan, banyak hal lah. Dimulai dengan hari Senin. Hari Senin gue terbang bersama dengan keluarga. Gue terbang naik ANA atau naik ANA, gimana sih cara bacanya? Kalau orang Jepang sih nyebutnya ANA, maksudnya yang punya flightnya. Dan transit Narita. Gue terbang bersama dengan satu keluarga, ninggalin rumah, cuman tenang saja untuk penonton dari Weekly Vlog. Pekarangan rumah gue baik-baik aja karena gue sekarang sudah punya langganan tukang potong rumput, namanya Dennis. Bahkan dilakukan di hari kami berangkat, jadi kami berangkat pagi, siang dia potong rumput rumah gue, dikasih lihat fotonya, ciamik, harusnya baik-baik saja selama 1 bulan ke depan sebelum kami kembali. Terus transit di Narita, gue kan sekarang udah platinum member, jadi gue bisa bawa satu. Nah, ini informasi penting untuk yang lagi ngumpulin miles di ANA karena informasinya nggak jelas. Kalau lu cari-cari, lu baca-baca juga nggak jelas. Sebagai platinum member ternyata gue bisa bawa satu doang saja, gratis. 2 lagi itu mesti motong miles dari gue. Kan kalau di ANA kan ada miles, ada premium points. Ya, premium pointsnya nambah terus tapi milesnya berubah. Tapi kan nggak apa-apa ya karena gue terbang mulu. Jadi udah semuanya masuk ke ANA Lounge yang ada di Narita. Cuman ternyata ANA Lounge yang ada di Narita nggak sebagus dan nggak seluas dan nggak sebersih yang ada di Haneda. Jadi kayaknya nanti pas gue balik ke New York, gue mau terbangnya baliknya lewat Haneda aja deh. Terus setelah kami transit sekitar 3,5 jam, habis itu terbang lagi, lanjut mendarat ke Indonesia. Itu gue terbang Senin, nyampe-nya Rabu, Kamisnya relatif kosong. Bentar, gue lupa apa Kamisnya gue. Ini hari 1 Agustus itu hari Kamis, betul. Kamis gue presscon The Founders bersama dengan semua sohib-sohib The Founders gue, Radit, Isman, Ernest, dan juga Rian Adriandi. Seperti biasa kami kan kalau ketemu kan penuh dengan ketawa, penuh dengan bercanda, terus pressconnya juga berlangsung dengan menyenangkan. Wartawan ya, namanya juga wartawan ya, dikasih kesempatan untuk nanya, nggak mau nanya, giliran presscon, giliran doorstop rame banget. Klasik lah. Terus hari itu kami membahas bagaimana serunya nanti pada tanggal 7 Desember 2024. Sekali lagi, The Founders ini adalah acara di mana untuk kali pertama sejak Stand Up Indo berdiri Juli 2011, foundersnya yang berpertunjukan. Biasanya kan founders kan ngisi acara waktu itu pernah LSD tapi nggak lengkap, nggak ada Radit. Terus paling stand up fest doang aja tuh yang kami benar-benar muncul berlima di atas panggung dan menyenangkan sekali kami main improv. Setelah itu kami akhirnya berpertunjukan di The Founders ini. Inisiatifnya juga datangnya sebenarnya dari Pak Daniel sebenarnya, CEO baru, kerjasama sama Gold Life. Terus gimana kalau misalkan The Founders bikin show? Terus kami bilang ya hayo. Gimana kalau misalkan penontonnya 10.000?
Ya, ayo. Secara matematis saja. Harusnya sih terjual dengan baik-baik saja 10.000 tiket itu. Venue yang dipilih adalah SICC, Sentul International Convention Center. Itu gede banget. Gue pertama kali ke situ nonton Jamiroquai. Jadi harusnya tidak ada yang dikhawatirkan. Tapi kami nggak pernah berpertunjukan sebelumnya, jadi nggak ada bayangan gitu. Sekalinya bikin pertunjukan 10.000 kan bingung. Secara teknis, gue sendiri udah nyampe 7.500. Ditambah Radit, ditambah Ernest, ditambah Rian, plus Isman juga bawa penonton. Ya masa nggak dapat 10.000, mikirnya kayak gitu. Tapi kami nggak pernah benar-benar tahu. Jadi obrolan itu ada di sekitar situ. Kami akan melakukan 3 hal, stand up, improv, dan sketsa. Ini adalah bagian dari konsep IP Comika Trifecta. Comika Trifecta itu IP-nya, showcase-nya Comika, kayak Komikaze, kayak Komika Porn, kayak Office Zombie, kayak Unhappy Family, kayak mempersembahkan. Tapi konsepnya adalah para komika melakukan 3 pilar komedi. Dikatakan setidaknya di Amerika Serikat ya, kalau seorang komika bisa ngelakuin 3-3-nya, ini komika jago. Pelawak jago nih. Dia improv bisa, stand up bisa, sketsa bisa. Oh berarti jago gitu. Nah, Comika Trifecta sendiri udah jalan beberapa kali tuh. Episode pertama tuh yang konteksnya masih Pilpres waktu itu. Ada David, ada Diki Divi, lucu banget. Terus udah gitu yang keberapa kalau nggak salah berbau hantu deh, temanya hantu gitu. Ada Regen segala macam. Comika Trifecta tuh selalu lucu. Ada konsepnya dipakai di sini. Yang stand up adalah gue, Rian Adriandi, Ernest Prakasa. Yang improv adalah gue, Rian Adriandi, Raditya Dika Isman. Yang sketsa kami berlima. Jadi akan seru, plus ada bintang tamunya kayak gitu. Ya, bintang tamunya belum diumumin, tungguin aja. Tapi akan seru ngelihat kami bukan cuma stand up memuaskan, kan banyak yang kangen pengen lihat Ernest stand up, pengen lihat Rian Adriandi stand up. Banyak juga yang pengen lihat kami main improv lagi. Tapi juga untuk pertama kalinya orang akan lihat kami main sketsa. Lucu tau, main sketsa berlima, ya ampun. Dengan beberapa bintang tamu, seru banget sih. Nggak sabar untuk ngelakuin itu. Nah, setelah itu gue bikin beberapa konten untuk mempromosikan kawan-kawan, termasuk salah satunya adalah teman-teman podcast Minggu. Selalu lucu kalau ada mereka. Abis itu besoknya, kan hari Kamis ya, hari Jumatnya, gue bikin konten untuk Siniar Hidup Indonesia Maya, tapi kali ini edisi spesial. Edisi spesial karena selain audio, ada videonya. Spesial karena untuk kali pertama gue produksi di Noise. Spesial karena ada tamunya, yaitu seorang perwakilan dari KPK. Obrolannya menyenangkan sekali. Nanti udah tungguin aja rilisnya di YouTube gua dan di Noise seperti biasa. Obrolannya menyenangkan sekali. Udah, abis itu nggak terlalu banyak kesibukan. Sabtu, Minggu gue inget gue nonton Deadpool dan Wolverine. Ya, saya suka dengan film itu. Saya happy dengan film itu. Tapi kayaknya nggak perlu terlalu dibahas panjang ya, karena kayaknya semua orang pada nonton dan ini bukan tipikal film yang perlu dibahas panjang lebar gitu, karena it's just a feel good movie. It's a movie you have fun with, nggak ada pemaknaan yang lebih dalam. Bahkan udah dipikir-pikir ya, gue nggak tahu apakah dia akan ada kaitannya dengan simpul Marvel Cinematic Universe. Nggak tahu juga gue. Yang pasti film itu menjembatani, iya, ada TVA kan kerjanya MCU tuh. Ada karakter-karakter di TVA satu sih, yang perempuan itu. Terus Deadpoolnya sendiri ngomong, "Welcome to Marvel Cinematic Universe. You come in a bad time," kata Deadpool ke Wolverine. Terus kalau bener prediksi gua atau mungkin prediksi kebanyakan orang ya, kelihatannya sih
Ini akan jadi memuluskan jalan Deadpool, Wolverine, X-Men ke dalam Marvel Cinematic Universe. Yang tadinya miliknya Fox, bukan miliknya Fox, maksudnya license-nya dipegang sama Fox dari zaman dulu. Fox-nya udah dibeli kan sama Disney. Jadi ya kita lihat aja. Gue sih seneng banget. Gue udah prediksi, aduh ini pasti akan ada banyak bust-nya dan keren-keren bust-nya. Patung-patung kecil itu pasti banyak bust-nya dan keren-keren banget. Ada banyak cameo juga, ada yang udah diumumin, ada yang belum. Jadi nanti silahkan ditonton aja. Apalagi, nggak ada lagi yang bisa dibahas. Cuman 10 menit, tapi ya emang beginilah adanya. Habis setengah harinya habis di perjalanan pesawat. Terus tidak banyak kegiatan. Jadi orang akan komplain kalau cuman, lah kok nggak nyampe 20 menit? Tenang saja. Di minggu berikutnya akan penuh. Penuh dan seru. Karena di minggu berikutnya lu akan ngeliat gue datang ke Indonesia Arena. Gue ngeliat gedungnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, seru sekali. Jadi kita ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye-bye. Marah pasti, hanya 15 menit. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.